Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu beraktivitas terhadap hal-hal yang baik, belajar, kemudian ibadah dekat dengan Allah, jaga kesehatan, membantu orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Baik, jundi wal jundiah, kali ini Ustadz akan menyampaikan materi bab 2 tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, yang terdiri dari 4 hal atau 4 masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fatu Mekah, kemudian kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah, pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam, dan hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Sebelum Ustadz menyampaikan satu persatu, kita akan bahas terlebih dahulu tentang arti Fatu Mekah. Fatu Mekah artinya pembebasan kota Mekah tanpa adanya perlawanan dan tanpa pertumpahan darah secara keseluruhan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Yang pertama adalah penyebab terjadinya Fatu Mekah, yaitu peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fatu Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan menuju ke Mekah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi, berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menuju Mekah Al-Mukarramah. Jumlah yang ikut serta tidak kurang dari 1.400 orang, termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Sementara itu, untuk mengurus umat di Madinah, beliau menyerahkan kepada Ummi Maktum. Untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat dekatnya, yaitu Utsman bin Affan. Utsman pun berangkat menemui pemuka Quraisy. Yang beliau temui pemimpin Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Kepada Abu Sufyan, Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah hanya untuk beribadah, bukan untuk menyerang, apalagi untuk perang. Akan tetapi orang-orang Quraisy tidak mempedulikannya. Bahkan Utsman bin Affan ditahan oleh mereka sebagai jaminan, karena mereka tidak percaya bahwa Rasulullah SAW datang ke Mekah hanya untuk beribadah. Yang kedua, kabar Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Sementara itu, telah tersiar berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan kaum muslimin akhirnya marah, ya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin bertekad, ya, untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan membuat umat muslim geram, yang diutus untuk menyampaikan hanya untuk beribadah, yaitu melaksanakan umroh dan haji, tetapi mereka malah membunuhnya.
Baitur Ridwan. Kaum muslimin bersumpah setia berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin membela Islam, khususnya ingin membalaskan dendam karena sudah membunuh salah seorang sahabat setianya, itu Utsman bin Affan. Mereka menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mereka mati syahid di medan perang. Sumpah setia tersebut dikenal dengan Baitur Ridwan. Peristiwa tersebut digambarkan dalam Al-Quran ketika tersebar isu mengenai terbunuhnya Utsman bin Affan oleh kaum Quraisy. Kaum muslimin mengadakan sumpah setia yang dikenal dengan Baitur Ridwan di bawah sebuah pohon. Mereka bersumpah untuk terus memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'allima ma fi qulubihim wa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Itu janji Allah yang digambarkan dalam peristiwa Baitur Ridwan. Allah memberikan ketenangan kepada kaum muslimin tentang terjadinya atau kabar terbunuhnya Utsman bin Affan. Selanjutnya, kafir Quraisy melepaskan Utsman bin Affan. Mendengar sumpah setia kaum muslimin yang begitu mengharukan, orang kafir Quraisy sangat ketakutan sehingga mereka melepaskan Utsman bin Affan. Kemudian mereka mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Ajakan kaum Quraisy itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Bagaimana tidak? Mereka sudah sangat marah dan bahkan mereka akan siap untuk berperang. Tetapi ketika musuh ingin mengadakan perdamaian, Islam pun menerimanya. Kemudian mereka mensepakati suatu perjanjian damai antara Rasulullah SAW dari pihak muslimin dan Suhail bin Amr dari pihak kaum Quraisy. Perjanjian damai itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Jundi wal Jundiyah yang sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebab yang kedua adalah kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib menulis isi perjanjian. Setelah Rasulullah SAW dan Suhail menyepakati perjanjian damai itu, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat muda yang cerdas, untuk menulis isi perjanjian tersebut dan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ada beberapa tulisan yang telah ditulis oleh Ali ternyata ditolak oleh kaum Quraisy. Mereka beralasan tidak mau mengakui istilah-istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian tersebut.
Contoh, ada tulisan dalam perjanjian itu Bismillahirrohmanirrohim di awal perjanjian. Mereka meminta agar tulisan diubah menjadi Bismika Allahumma. Kemudian di dalam perjanjian ada nama Muhammad Rasulullah SAW. Karena mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW, maka harus diganti dengan kata Muhammad bin Abdullah. Isi perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya perjanjian itu dapat ditandatangani setelah kaum muslimin menerima segala keinginan kafir Quraisy. Perjanjian itu ditandatangani oleh Suhail bin Amr dari pihak Quraisy dan Nabi Muhammad SAW dari pihak kaum muslimin. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Hudaybiyah karena diadakan di wilayah Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah 1. Kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. 2. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji dan berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. 3. Kaum Quraisy yang datang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Namun jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. 4. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, alangkah tidak adilnya isi perjanjian tersebut. Sepintas itu sangat menguntungkan kafir Quraisy. Rasulullah SAW adalah ahli fikir yang hebat. Nampaknya perjanjian Hudaybiyah itu sangat menguntungkan kaum kafir seperti yang kita lihat dan merugikan umat Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah seorang ahli fikir yang sangat hebat. Mulanya para sahabat sangat cemas dengan isi perjanjian tersebut. Namun Rasulullah SAW mempunyai pemikiran lain sehingga beliau menyetujui dan menerimanya. Beliau mengetahui adanya keuntungan dari perjanjian itu, bukan kerugian. Beberapa hal yang menguntungkan umat Islam dari perjanjian Hudaybiyah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun, kaum muslimin mendapat kesepakatan secara penuh untuk menyiarkan Islam dan menyampaikannya ke seluruh tanah Arab tanpa gangguan dan rintangan. 2. Keuntungan butir perjanjian kedua adalah kaum Quraisy berarti telah mengakui adanya Islam dan kaum muslimin. Hal itu dibuktikan dengan diberikannya kesepakatan kepada umat Islam untuk menunaikan umroh dan haji, dan berarti pula Rasulullah SAW dan umatnya tidak lagi dianggap sebagai pemberontak dan pengacau. Jadi bebas umroh, tidak ada lagi gangguan ketika kaum muslimin dan Rasulullah SAW mengadakan haji dan umroh. Padahal sebelumnya selalu dihalang-halangi dan selalu diganggu. Kemudian yang ketiga, butir perjanjian ketiga memberikan peluang kepada Rasulullah SAW untuk memperkuat kaum muslim. Mereka yang benar-benar beriman tidak mungkin akan bergabung dengan kafir Quraisy. Artinya dari perjanjian itu tidak boleh balik lagi. Mereka masuk Islam dan kuat imannya, itu akan menjadi lebih kuat dan mereka tidak mungkin bisa kembali lagi ke kafir Quraisy. Kemudian dengan demikian Rasulullah SAW diuntungkan dengan butir perjanjian keempat karena kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dihalangi dan diancam oleh Quraisy karena mereka sudah diberikan pemahaman oleh Rasulullah SAW dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam.
surat untuk raja-raja. Perjanjian Hudaybiyah ternyata telah memberikan kesempatan yang besar bagi kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya. Pada akhir tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis surat kepada para raja di sekitar Arab untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Surat-surat Rasulullah SAW itu antara lain ditujukan kepada Raja Mesir, Mukaukis, Raja Persia, Kisra, Raja Romawi, Heraklius, pimpinan kaum di Bahrain, Al-Munzir bin Sawa, pemimpin kaum di Damaskus, Al-Haris bin Abu Samr Al-Ghassani, dan yang lainnya. Di buah dari peristiwa Hudaybiyah, dakwah Islam semakin luas dan ditujukan kepada raja-raja. Tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Demikianlah perjanjian Hudaybiyah itu telah mengakibatkan semakin kuat dan semakin pesatnya perkembangan agama Islam. Terlebih telah masuk Islamnya dua panglima perang Quraisy. Ada tanggung-tanggung. Dua panglima Quraisy yang sangat terkemuka dan sangat ditakuti, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As, serta seorang tokoh terkemuka Quraisy lainnya, yaitu Utsman bin Tolhah. Kerugian perjanjian Hudaybiyah bagi Quraisy. Jundi wal jundiyah, teman-teman sekalian, perjanjian Hudaybiyah secara hakikatnya sangat menguntungkan kaum muslimin, dan sebaliknya yang mereka anggap, yang mereka buat itu akan menguntungkan mereka, ternyata perjanjian Hudaybiyah sangat merugikan bagi kaum Quraisy. Perjanjian yang dibuat itu malah sangat merugikan mereka, merugikan kaum Quraisy. Di antara kerugian itu adalah mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy. Mereka tidak mau lagi berdagang ke Syria karena sering terganggu di perjalanan. Gangguan tersebut dilakukan oleh orang-orang Quraisy sendiri yang dari Mekah yang kecewa terhadap kaumnya. Mereka melarikan diri ke Madinah, tetapi terpaksa ditolak pula oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW, karena beliau mematuhi butir-butir perjanjian yang tercantum dalam perjanjian Hudaybiyah. Barang siapa orang-orang Quraisy yang datang ke Madinah, maka harus dikembalikan. Itu yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Jumlah mereka yang ditolak oleh Rasulullah SAW sekitar 300 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Basir. Mereka berkumpul di Al-Aish dan berkeliaran di padang pasir untuk melampiaskan kekecewaannya kepada para saudagar mereka. Para pembesar Quraisy itulah yang menyebabkan mereka tidak diterima bergabung dengan Rasulullah SAW. Semakin lama jumlah kaum Quraisy yang dikecewakan semakin banyak, hingga menjadi suatu gerombolan yang terus-menerus mengganggu keamanan para saudagar Quraisy di perjalanan. Akhirnya kaum Quraisy sendiri meminta kepada Rasulullah SAW agar perjanjian tentang pelarian dibatalkan. Kan? Akhirnya ya, tujuan mereka culas, ya, tujuan mereka jahat, ya akhirnya mereka juga menyerah atas perbuatannya sendiri. Ya. Permintaan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Dengan pembatalan itu, para pelarian tersebut dapat diterima dan bergabung dengan Rasulullah SAW sekaligus menjadi penganut agama Islam. Hal ini tentu saja telah menjadikan semakin kuatnya Islam di Madinah.
Hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, teman-teman sekalian, jundi wal jundia yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua itu tentu saja ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Dengan perjanjian Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan kaum muslimin bukan lagi penduduk Mekah yang terusir, melainkan kaum yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan yang kedua, perjanjian Hudaybiyah memberi jaminan keamanan dan kemenangan. Perjanjian Hudaybiyah tentu saja memberikan jaminan dan keamanan serta ketenangan bagi kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Mereka sudah sepakat untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Kesepakatan ini memungkinkan kaum muslimin beristirahat dari peperangan panjang yang melelahkan jiwa dan raga mereka. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil adalah dakwah dengan akhlak. Dengan adanya kesepakatan damai ini memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrikin di Mekah maupun Madinah bergaul dengan leluasa. Dengan demikian, kaum muslimin bebas mengekspresikan akhlak, memperlihatkan perilaku kehidupan yang sangat sopan santun, kehidupan yang baik, sehingga kaum musyrikin Quraisy bisa menirunya dan bisa menilainya betapa Islam itu agama yang sangat baik, agama yang sangat lemah lembut, dan agama yang cinta perdamaian. Kemudian hikmah berikutnya adalah Quraisy banyak tertarik terhadap Islam. Masa-masa perdamaian seperti inilah ketika mereka sudah tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada mereka tentang agama Islam, agama yang berasal dari Allah, agama yang penuh kedamaian, lemah lembut, Quraisy tersebut banyak mengenal agama Islam dan akhirnya banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Kemudian terakhir, Islam dakwah terang-terangan yang dikenal dengan Fatu Mekah. Dengan adanya pengikut yang baru dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga Allah memberikan kemenangan terhadap Islam dengan tanpa pertumpahan darah, dengan tanpa harus berperang yang akan merugikan kedua belah pihak. Maka peristiwa tersebut dikenal dengan Fatu Mekah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, materi tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Silakan kalian pelajari lagi, dan insya Allah nanti bulan depan kita akan lebih mengetahui bagaimana Fatu Mekah itu sendiri. Makasih. Teruskan aktivitas belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, dekat dengan Allah. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.